Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang sebuah amalan daripada surah Al-Quranul Karim, yang mana bila kita amalkan, kita jadikan wirid, kita baca dan berdoa dengan dua ayat ini, maka Allah akan mengijabahkan doa kita. Serta masih banyak lagi keutamaan dan fadilah daripada dua ayat ini, yaitu dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Banyak keutamaan serta fadilah dari surah Al-Baqarah yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya Rasulullah. Begitu pula keutamaan sebagian dari ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Di antara sebagian ayat-ayat dari surah Al-Baqarah yang memiliki keutamaan tersendiri adalah dua ayat terakhir, karena setiap ayat, setiap surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim semuanya memiliki keutamaan tersendiri dan semuanya derajatnya agung. Setidaknya ada beberapa keutamaan dari dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Barang siapa yang berdoa dengan salah satu dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka biiznillah Allah kabulkan hajat kita. Allah ijabahkan doa-doa kita. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah, beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu Jibril." Ketika malaikat Jibril duduk di sisi Rasulullah SAW, ia mendengar suara dari atas, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah suara pintu langit yang dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sama sekali." Kemudian turun malaikat dan mendatangi Rasulullah SAW serta berkata, "Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum kamu, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali engkau akan diijabahkan atas doa yang terkandung di dalamnya. Dan barang siapa yang membaca dua ayat ini di dalam rumah selama 3 hari berturut-turut, maka manfaatnya akan mengusir syaitan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Nu'man bin Bashir. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kama qala, "Sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan darinya dua ayat sebagai penutup surah Al-Baqarah. Dua ayat tersebut tidaklah dibaca di dalam rumah selama 3 hari kecuali syaitan tidak akan mendekatinya." Dan masih banyak lagi keutamaan dua ayat ini. Dan juga dua ayat ini bisa menggantikan solat malam. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut
telah mencukupinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Apapun kecukupan itu, kecukupan rezekinya, kecukupan dalam hal yang lainnya. Maka dari itu para sahabatku, marilah kita jadikan wirid. Kita jadikan wirid 2 ayat ini. Istiqomahlah membacanya. Berdoalah dengan 2 ayat ini, maka Allah akan mengijabahkan doa kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan mencukupi segala sesuatu kepada kita. Allah cukupkan rezeki kita. Allah cukupkan perekonomian kita. Allah cukupkan keuangan kita. Allah cukupkan kepada kita segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kami maksud adalah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kita ulangi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Selanjutnya ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita ulangi. Bunyi 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Demikianlah bacaan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, yang mana bila kita amalkan dengan istiqamah setiap selesai solat, terutama setelah subuh, kita baca 2 ayat ini, maka kelebihannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setiap selepas solat kita, baik itu solat fardu, terutama setelah solat subuh ataupun setelah solat asar. Maka amalkanlah dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita dan mengampuni kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.